Assalamualaikum Bu Ainin. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ainin, apakah punya waktu untuk hari ini? Alhamdulillah Bu Nur, waktu saya hari ini luang. Kira-kira ada apa nih? Yang ingin saya tanyakan, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya ini Bu Ainin. Akhir-akhir ini banyak sekali tugas yang ada di saya, sehingga saya tidak bisa manage waktu dengan baik gitu Bu Aini. Bagaimana? Oh, jadi akhir-akhir ini Bu Nur Mufidah banyak tugas. Oh, terus Bu Mufidah kesulitan dalam memanage waktu atau gimana Bu? Iya Bu Ainin, saya kesulitan untuk memanage waktunya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira tugas yang banyak itu apa aja sih Bu? Si samping dari tugas sekolah sebagai guru, wali kelas yang membuat soal-soal yang akan dikerjakan anak-anak pada 1 minggu yang akan datang ataupun 2 minggu yang akan datang nanti, UAS ya. Ulangan harian belum dikerjakan, dan juga tugas-tugas bos yang begitu menumpuk yang harus juga selesai sekarang, serta yang ada lagi tugas CGP juga ada sekarang ini. Nah, ini yang membuat saya bingung Bu Aini. Jadi tugas banyak banget ya Bu Nur, ini tugasnya hebat loh. Terus, jadi yang membuat Bu Nur Mufidah ini bingung itu apanya ini Bu, yang membuat Bu Nur Mufidah ini bingung? Bagaimana saya harus memilah-milah waktunya untuk satu tugas yang ini belum selesai. Tugas yang bosnya harus sekarang juga dikerjakan. Tugas untuk membuat ulangan untuk anak-anak juga belum selesai. Dan lagi tugas CGP yang terakhir ini belum juga terselesai juga yang demonstrasi, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Mufidah ini dengan banyaknya tugas merasa kesulitan dalam memilah waktu gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus Bu Mufidah dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan Bu Ainin tentang solusi daripada permasalahan saya, memanage waktu dengan tepat meskipun banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk pada hari ini gitu. Pada bulan-bulan ini. Jadi Bu Mufidah ingin solusi bagaimana caranya agar Bu Mufidah bisa memanage waktu gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dengan memanage waktu tersebut, apa yang Ibu harapkan? Dengan manajemen waktu ini saya mengharapkan agar pekerjaan saya bisa segera terselesaikan dengan cara rileks, bukan tegang Bu Ainin. Saya ingin terasa rileks, yang santai, yang menyenangkan bagi saya sehingga saya bisa menggunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya tanpa harus saya sepaneng, katanya orang sini itu sepaneng atau bagaimana itu. Ingin yang rileks-rileks begitu Bu. Oh begitu, jadi Bu Mufidah menginginkan Bu Mufidah mengerjakan tugas dengan rileks tapi selesai tepat waktu gitu, Iya. santai. Oh gitu. Baiklah Bu. Nah kira-kira kalau menurut Bu Mufidah nih, seperti apa suasana yang santai dalam mengerjakan tugas itu Bu? Menurut saya Bu ya, suasana yang santai itu suasana yang hening, tidak ada gangguan musik ataupun tidak ada gangguan berisik dari anak-anak ataupun dari tetangga, agar pekerjaan saya itu bisa selesai dengan cara yang hening, diam dan mengerjakan dengan sendiri tanpa adanya gangguan-gangguan yang lain. Ini yang saya inginkan Bu Aini. Ya, jadi Bu Mufidah dalam
mengerjakan tugas butuh suasana yang hening gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Selain itu tadi Bung Fida bilang juga ingin mengerjakan tugas dengan rileks. Nah, kira-kira nih, hmm, rileks itu yang seperti apa ya Bu idealnya rileks itu? Jadi Bung Fida bisa rileks itu ketika apa gitu? Ini nih ya jawabannya. Untuk yang rileks itu, yang santai tetapi pasti. Santai kita melaksanakannya dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan mana yang lebih dulu dan mana yang terakhir kita terakhirkan. Intinya dalam yang rileks itu kita ingin sendiri tanpa harus ada gangguan yang lain dan pikiran kita itu jernih menatap apa yang ada di depan kita, maksudnya itu Bu. Iya. Tadi Bu Mufida mengatakan itu mengerjakan tugas itu santai ya Bu ya. Iya. Jadi bisa memilah-milah tugas. Menurut Ibu, apa cara yang bisa Ibu lakukan dalam memilah-milah tugas? Hmm. Mungkin seperti ini Bu, apa Ain, untuk memilah-milah tugas itu dalam pikiran saya, yaitu dengan menjadwal dulu. Kita buat jadwal atau catatan-catatan kecil untuk tugas-tugas yang kita laksanakan, sehingga kita tidak terbengkalai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan. Jadi kita punya manajemen waktu, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang harus dikerjakan yang paling belakang. Ataupun mungkin kalau tugas itu bersamaan, maka kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Oh, jadi yang Bu Mufida lakukan nih, yang ingin Bu Mufida lakukan itu menjadwal dan membuat catatan kecil ya Bu ya. Iya. Sangat bagus sekali Bu. Selain itu, apakah ada cara lain Bu agar Bu Mufida nih merasa rileks, terus santai, terus bekerja apa tugas itu bisa selesai tepat waktu. Selain ini apakah ada cara lain gitu? Selain kita membuat catatan Bu Aini, saya membuat komitmen yaitu dengan minta bantuan ke anak saya atau keluarga saya di rumah untuk mengingatkan tentang jadwal yang ada pada diri saya, baik itu jadwal untuk sekolahan atau jadwal untuk yang JGP. Kalau di sekolahan kita minta bantuan kepada teman lah, atau teman yang akrab dengan kita, atau bagaimana, atau teman-teman kita yang memang bisa dimintai bantuan begitu Bu ini. Iya, iya, iya. Berarti ya Bu ya, sampean itu bisa minta bantuan dari anaknya sampean untuk mengingatkan. Oh, baik sekali Bu. Juga kolaborasi ya Bu ya sama teman di sekolah. Hmm, Iya. Terus selain ini, apakah ada cara lain yang bisa membuat Bu Mufida lebih santai atau yang membuat Bu Mufida lebih bisa memanage waktu dengan baik gitu? Nah, selain daripada kolaborasi dengan teman, dengan anak, juga keluarga, juga dengan jadwal yang telah kita buat, saya berusaha Bu Ain untuk membuat motivasi pada diri saya, tentang kesadaran diri saya untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi memang harus ada kesadaran diri ya Bu ya. Jadi tugas nih harus dikerjakan gitu ya Bu, bukan Iya. dipantengin gitu aja. Mungkin harus seperti itu Ibu. Iya. Terus nih Bu Mufida nih dalam menjadwal, terus setelah membuat catatan-catatan kecil, membuat jadwal, terus apa namanya dengan meminta bantuan anak, terus apa yang Bu Mufida lakukan gitu setelah Bu Mufida mungkin menjadwal, terus membuat catatan-catatan kecil, apa yang Bu Mufida lakukan setelah itu?
Setelah itu langkah yang saya lakukan yaitu melaksanakan tugas dari yang pertama kita masukkan, yang pertama kita buat dengan kesadaran diri kita terutama itu Bu ya. Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga atau bahkan terakhir yang saya kerjakan. Jadi langkah-langkah itu harus tersusun dengan rapi sehingga intinya dalam pekerjaan yang menumpuk ini bisa terselesaikan semua, baik pekerjaan anak-anak cepat dibagikan dan lain sebagainya begitu Bu. Jadi Bu Mufida melaksanakan tugasnya nih, mengerjakan tugasnya sesuai dengan urutan jadwal gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oh, terus agar Bu Mufida tahu nih kira-kira apa urutan jadwal tersebut, mana yang yang dahulu didahulukan atau mana yang mungkin belum terlalu penting atau belum terlalu urgent gitulah untuk dikerjakan. Apa yang Bu Mufida lakukan dalam menyusun jadwal ini atau membuat catatan-catatan kecil ini? Dalam membuat catatan kecil atau membuat jadwal ini itu ada tanggal-tanggal tersendiri Bu. Kalaupun ada yang bersamaan, kita harus juga melakukan bersama sebelum sebelum waktu tanggal atau dua date itu ya kata dalam ilmu ini ya, dua date itu selesai, saya harus selesai ini. Kesadaran diri saya harus melakukan pekerjaan ini sebelum dua date itu dilaksanakan, meskipun pekerjaan itu ada yang sama mungkin. Oh, tanggal 11 harus ada 11 semuanya. Itu kita kejar dengan santai tanpa harus ngoyo ataupun bagaimana, dalam keadaan yang tenang dan bagaimana itu kita kerjakan. Setelah itu kita bisa melaksanakan dari jadwal yang telah saya tulis tersebut gitu Bu. Oh iya, baik ya Bu. Berarti Bu Mufida nih ketika ada jadwal yang bersamaan atau bisa dikatakan bentrok nih dudet tugasnya gitu kan. Bu Mufida perlu fokus berarti di situ ya Bu ya? Okay. Harus Iya. fokus dan Harus konsentrasi penuh. fokus. Tadi Bu Mufida bilang juga butuh suasana yang hening. Kira-kira Bu Mufida akan menciptakan suasana yang bagaimana? Atau mungkin Bu Mufida perlu pergi ke suatu tempat gitu biar fokus gitu nugasnya atau bagaimana? Atau apa yang akan Ibu lakukan ketika ketika Ibu itu ingin melaksanakan tugas yang bentrok, yang banyak, tapi Ibu ingin fokus. Yang tadi Ibu bilang kan fokusnya itu ketika suasana hening. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan suasana hening tersebut? Iya, iya Bu Ainin akan mungkin yang saya lakukan ini karena saya memang tipnya orang seperti ini. Kalau ada bising sedikit saya tidak bisa mengerjakan dan tidak konsentrasi. Maka saya harus fokus dan harus melakukan suasana ini pada waktu malam hari. Di saat malam hari itu semua pekerjaan sudah tidak ada semua, keadaan anak-anak yang sudah tidur dan lain sebagainya. Intinya saya bisa fokus mengerjakannya dan saya bisa konsentrasi mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Ini yang saya lakukan Bu Aini, suasana seperti itu. Kalau siang mungkin saya tidak mungkin, karena kalau siang hari saya masih ngajar dan banyak anak-anak di sekolah sehingga saya bising, tidak bisa konsentrasi untuk mengerjakannya. Oh iya Bu, baik Bu. Tadi Bu Mufida juga mengatakan nih kalau Bu Mufida juga dibantu sama anak ya Bu ya ketika Iya. ada tugas gitulah untuk mengingatkan. Menurut Bu Mufida sejauh apa peran anak Ibu dalam mengingatkan Ibu gitu? Sejauh anak saya mengingatkan saya apabila ada kegiatan-kegiatan saya yang memang belum saya kerjakan itu Bu, itu bagiannya sekarang. Karena anak saya kan sudah sudah besar, berarti kadang-kadang kan lebih insentif dia atau lebih refleks dia daripada saya. Bu, sekarang waktunya ini. Bu, sekarang waktunya ini gitu. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini dukungan daripada anak saya dan dukungan daripada semua yang ada di sekolah, saya bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Oh, baik sekali ya Bu ya. Jadi sepertinya Bu Mufida punya asisten nih di rumah gitu. Memang Bu. Bagus banget Alhamdulillah sekali kolaborasinya. ini ada asistennya.
Iya. Terus Bu Mufidah, kan tadi sudah ada banyak solusi nih dalam untuk memecahkan masalah Ibu tadi ya. Ada menjadwal, membuat catatan kecil, terus juga minta bantuan sama anak, juga kolaborasi dengan teman. Ah, hmm, kira-kira kapan ini ya Bu Mufidah mulai melaksanakan ini ya? Insya Allah hal ini atau kompetisi ini akan saya laksanakan nanti atau besok saya akan melaksanakan agar apa yang saya inginkan dapat saya capai dengan baik gitu. Mulai besok Bu akan saya Oh, mulai laksanakan. besok ya Bu ya. Hmm, apakah Bu Mufidah butuh seseorang atau mungkin ingin ada orang lain yang memantau atau mengingatkan tentang ini Bu, tentang apa ya, solusi-solusi mungkin apa ya, solusi-solusi yang kita dapat di hari ini. Nah, itu memang sangat penting Bu, dukungan-dukungan itu ya. Selain dari keluarga, dari anak ataupun kalau suami saya memang tidak bisa karena banyak undangan suami saya itu ya. Paling anak saya yang besar alhamdulillah itu karena besar ya. Jadi bisa mengingatkan saya. Kalau dari kerjasama dengan teman-teman, dengan kepala sekolah pun saya harus menjalin hubungan agar saya bisa terjalin hubungan yang baik antara saya dan seluruh warga sekolah serta keluarga-keluarga yang mendukung saya untuk menciptakan agar suasana tugas-tugas yang menumpuk pada diri saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, berarti dukungan anak itu sangat besar ternyata ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Ainin, anaknya besar. Alhamdulillah. Nah, dari bincang-bincang kita pagi ini, Bu, kira-kira apakah Bu Mufidah sudah merasa lega atau mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal gitu, Bu? Dengan bincang-bincang ini, alhamdulillah saya sudah lega, sudah menemukan solusinya, sehingga dalam menyelesaikan masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Begitu Bu Oh, Aini. baiklah Bu Mufidah, bagaimana nih kalau kita bertemu lagi 1 minggu ke depan ya, Bu ya? Saya ingin tahu nih seberapa keberhasilan dari apa ya, bincang-bincang kita pagi ini. Jadi bagaimana tindak lanjut dari solusi apa Bu Mufidah dalam mengatasi gitu kan tentang tugas yang menumpuk ya Bu ya. Bisa kan Bu Mufidah kita bertemu lagi Ya, 1 minggu ke kita akan depan? bertemu lagi 1 minggu yang akan datang untuk merefleksi apa yang telah kita bincang-bincangkan ini. Dan alhamdulillah Bu Ain, saya berterima kasih banyak karena Bu Ain telah membantu saya dalam mengarahkan ke arah yang lebih baik dalam persoalan yang saya hadapi. Terima kasih. Sama-sama Bu Mufidah. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Mufidah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.